Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi semua dengan Kiama Orchid. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menanam anggrek ekor tupai atau sering disebut dengan Recanthyllis retusa. Anggrek ekor tupai ini merupakan anggrek spesies. Di sini saya memiliki banyak sekali, ada beberapa anggrek ekor tupai yang baru saja dicabut dari alam. Kondisinya seperti ini. Pada waktu kita akan menanamnya di lingkungan rumah kita perlu melakukan beberapa hal supaya anggrek ekor tupai atau Recanthyllis retusa ini dapat tumbuh dengan baik dan segera dapat menyesuaikan diri di lingkungan rumah kita. Kita harus memperhatikan dari masing-masing anggrek ekor tupai ini. Kita lihat kondisinya, kemudian jika ada daun-daun yang kurang bagus bisa langsung kita bersihkan. Langkah yang pertama, saya akan mulai membersihkan bagian dari anggrek ini yang kurang bagus. Karena kita mendapatkannya posisinya dari alam, bisa dari hutan atau dari cabutan, kita perlu membersihkan bagian-bagian yang kurang bagus. Bisa jadi ini terkena bakteri atau bisa juga terkena panas yang terlalu lama, sehingga kita perlu memotongnya sebelum menanamnya. Kita bisa langsung memotongnya seperti ini. Kita bersihkan saja, nanti kita tinggalkan daun yang masih bagus. Sampai cukup bersih semua daun, walaupun nanti sisanya seperti ini tidak masalah. Nanti setelah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di tempat tinggal kita, maka anggrek ini akan tumbuh daun baru. Kemudian untuk akar-akar yang kopong pun kita juga perlu membersihkan. Atau akar-akar yang kering kita potong juga, nanti kita sisakan akar yang masih bagus saja. Seperti ini. Nah, kita akan melakukan ini pada semua anggrek ini supaya nanti bisa langsung kita tanam. Kita bersihkan seperti ini. Untuk proses penyesuaian diri ini tergantung dari kondisi awal dari anggrek ekor tupai ini. Jika kondisi awal sudah baik, maka nanti proses penyesuaian diri di lingkungan kita juga akan lebih mudah. Namun jika kondisi awal dari anggrek ini kita lihat posisinya seperti ini, ada yang mungkin kurang segar, kurang subur seperti ini, kita perlu awalnya harus merehidrasi terlebih dahulu. Kondisinya ya seadanya seperti ini karena memang cabutan dari alam. Kita bersihkan, nanti baru kita lakukan treatment selanjutnya. Kita bersihkan untuk semua anggrek ini. Anggrek retusa ini merupakan jenis anggrek spesies dan masih banyak sekali di lingkungan sekitar kita, di hutan-hutan atau di daerah-daerah, hampir terdapat di semua daerah di wilayah Indonesia. Anggrek spesies ini memiliki bunga yang cukup cantik, biasanya dia akan berbunga menjuntai ke bawah. Oleh karena itu sering disebut juga dengan anggrek ekor tupai. Anggrek ini merupakan anggrek yang banyak sekali ditemui sehingga harganya pun murah meriah.
Hampir setiap orang memiliki anggrek jenis ini. Di samping pada waktu berbunga-bunganya wangi, anggrek ini sangat mudah didapatkan dimanapun. Nah, karena anggrek ini sudah siap, kita akan mulai untuk perawatan selanjutnya supaya anggrek ekor tupai ini dapat dengan mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru kita. Langkah yang pertama, saya akan merendam anggrek ekor tupai dengan fungisida dan vitamin B1. Fungisida ini berfungsi untuk menghindari pertumbuhan ekor tupai terhambat karena jamuran. Kemudian kita beri larutan fungisida secukupnya kita buat, kemudian langsung kita campurkan dengan vitamin B1. Vitamin B1 ini untuk setengah ember ini saya akan memberinya 1 tutup botol. Fungsi dari vitamin B1 ini untuk memudahkan anggrek ekor tupai ini untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru kita, kemudian merangsang pertumbuhan anggrek ekor tupai agar segera tumbuh akar baru. Larutannya kita udak seperti ini, kita aduk secara merata, kemudian langsung kita masukkan anggrek ekor tupainya ke dalam larutan ini. Kita masukkan seperti ini. Fungsinya agar fungisida dan vitamin B1 dapat terserap dengan baik pada anggrek ekor tupai ini. Di samping itu kita juga bisa merehidrasi anggrek ekor tupai ini dengan cairan yang cukup. Kita lakukan ini selama 30 menit. Kita tunggu selama 30 menit. Kita cukup merendamnya seperti ini. Nah, kita sudah memasukkan semua dari anggrek ekor tupai ini. Sambil menunggu, saya akan memperlihatkan beberapa anggrek ekor tupai yang telah saya tanam beberapa saat yang lalu. Ini beberapa anggrek ekor tupai yang telah saya tanam beberapa saat yang lalu. Kita lihat sudah tumbuh akar ke sepanjang ini. Kemudian kita lihat ini akar yang baru juga tumbuh baik seperti ini. Ini untuk akar yang lama kering, dia akan tumbuh akar yang baru. Akarnya 2 tapi panjang. Begitu pula untuk anggrek ekor tupai yang ini. Ini akar baru, tumbuh dengan baik, menempel pada kayu ini sampai ke bawah. Kemudian untuk anggrek ekor tupai yang ini juga telah tumbuh akar dengan baik yang baru sepanjang ini. Sangat panjang. Ini kondisi akar-akar yang lama seperti ini. Kering karena sudah digantikan dengan akar yang baru. Sudah lumayan, sudah kira-kira sekitar 30 menit kita akan meniriskan anggrek ini. Kita langsung tiriskan, kita langsung ambil seperti ini saja ya sahabat. Nah, kita langsung ambil semuanya, kita tiriskan. Seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mulai menanamnya. Saya akan menanamnya ke batang kayu dan nanti saya akan memperlihatkan juga untuk anggrek ekor tupai ini yang kita tanam di pohon. Kita akan memulai menanam anggrek ekor tupai ini. Caranya cukup mudah. Saya telah menyediakan kayu, potongan kayu. Kayu ini merupakan kayu rambutan. Sahabat bisa menggunakan semua jenis kayu, semua tanaman yang berkayu keras. Kemudian saya akan memanfaatkan juga kayu-kayu bekas seperti ini. Kita bisa gunakan, kita manfaatkan sebagai media dalam penanaman anggrek. Caranya cukup mudah. Kayu yang telah saya siapkan dengan cantolan, langsung kita akan mempraktekkan cara menanamnya. Kita tinggal menempelkannya seperti ini.
Kemudian kita tali. Fungsi tali ini untuk membantu anggrek ekor tupai ini tertempel pada batang kayu ini. Kita hanya tinggal mengikatnya saja, memastikan supaya anggrek ini tidak jatuh. Diikat secara erat dan kuat sehingga anggreknya tidak goyang-goyang dan memudahkan anggrek ekor tupai ini menyesuaikan diri di lingkungan baru kita. Nah, setelah kita ikat anggrek ekor tupai ini dengan kayunya, saya akan menambahkan moss putih. Moss putih ini merupakan media yang mudah menyimpan air, sehingga akan membantu anggrek ini dalam proses menyesuaikan diri lingkungan baru kita. Saya akan menambahkan di sekitar akar. Seperti ini. Kita tempelkan secukupnya. Seperti ini saja. Cukup mudah, bukan, sahabat? Saya akan melakukannya untuk semua anggrek ekor tupai ini. Di sini untuk menggunakan papan kayu yang ini, kita juga tinggal mengikatnya dengan rafia. Sahabat bisa mengikatnya dengan berbagai tali, mau dengan rafia, mau dengan benang, tidak apa-apa, tidak masalah. Fungsi dari tali ini memudahkan kita untuk menempelkan anggrek ini pada media. Nanti pada waktu anggrek ini telah tumbuh akar, maka tali ini sudah tidak dibutuhkan karena akar pada anggrek ini akan menempel pada media yang kita gunakan. Seperti ini, cukup mudah. Kita akan melakukan pada semua anggrek retusa ini. Sahabat Kiama Orchid, untuk tanaman anggrek retusa yang ditanam pada pohon dapat kita lihat seperti di anggrek retusa yang ini. Anggrek retusa yang ini pada awalnya ditanam pada papan kayu. Namun karena papan kayu ini cantolannya hilang, makanya kemudian ditaruh di pohon jambu. Kita lihat untuk perkembangan anggrek retusa ini sudah sekitar ditanam 3-5 bulan. Di sini sudah terlihat ada akarnya tumbuh menempel pada batang pohon jambu ini. Kemudian untuk kondisi daunnya di sini sudah ada tumbuh daun yang baru. Kemudian ini untuk daun yang lama dari kondisi cabutan sebelumnya, dan kondisi daunnya sudah segar, sudah kaku, menunjukkan bahwa kondisi retusa ini sudah tidak dehidrasi, sudah baik, tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Beberapa pertanyaan terkadang muncul untuk cara penanaman anggrek ekor tupai ini. Kita haruskah menanamnya pada posisi berdiri atau kita menanamnya pada posisi menghadap ke bawah seperti ini? Kita bisa menanamnya dengan dua cara tersebut. Untuk retusa yang ini saya menanamnya dengan cara menghadap ke atas karena cantolannya posisi di sini. Kemudian untuk anggrek retusa yang ini saya menanamnya dengan cara menghadap ke bawah karena cantolannya ada di sini. Sehingga untuk penanaman anggrek retusa ini kita bisa menanamnya dengan menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Monggo, terserah dari sahabat semua, lebih senang mau menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Keduanya tidak masalah dan anggrek retusa ini dapat tumbuh dengan baik juga. Kemudian untuk perawatan selanjutnya dari anggrek-anggrek yang kita baru saja tanam seperti ini, agar lebih mudah dalam menyesuaikan diri, kita perlu 3 hari sekali menyemprotnya dengan vitamin B1.
Jika nanti dirasa sudah tumbuh akar yang baru seperti yang ini yang telah saya miliki sebelumnya, akarnya sudah sampai sepanjang ini, kita bisa menyemprot vitamin B1 seminggu sekali. Kemudian untuk proses penyiramannya, kita perlu menyiramnya sehari sekali. Namun apabila pada waktu hujan, kita tidak perlu menyiramnya. Kemudian untuk pemupukannya seperti apa? Saya menggunakan pupuk-pupuk yang mudah didapatkan di lingkungan saya. Bisa menggunakan vetsin, bisa menggunakan pupuk organik cair, atau menggunakan pupuk-pupuk yang lain yang biasa tersedia di toko pertanian. Nah, mudah bukan sahabat dalam merawat anggrek retusa ini? Semoga tips-tips ini mudah dan bisa diikuti oleh sahabat anggrek Kyama Orchid. Semoga anggrek sahabat semua bisa tumbuh dengan baik dan subur. Dah, assalamualaikum.